Mike Tyson seolah tak pernah lekang oleh zaman. Namanya terlanjur menjadi mitos. Padahal karirnya di ring sudah berakhir setelah pertarungan terakhirnya pada tahun 2005. Kekalahan dari Kevin Mesbridge pada 11 Juni 2005 menandai masa berakhirnya manusia terbuas di bumi itu. Si leher beton tak kuasa melawan lelah hingga benar-benar menjadi pecundang di atas ring. Tyson memutuskan berhenti sebelum memasuki ronde ke-7. Mesbridge pun menang TKO. Padahal pertarungan masih bisa dilanjutkan setelah Tyson sempat terjatuh di ronde ke-6. Namun dia sadar ring tinju bukan lagi menjadi habitatnya seperti masa-masa kejayaannya dahulu. Tyson bahkan meminta maaf karena telah memaksakan diri untuk naik ring. Sungguh momen yang menyedihkan baginya. Saya tidak mau melecehkan olahraga yang saya cintai. Hati saya tak lagi di sini. Saya minta maaf kepada para fans yang telah membayar ini. Saya sempat berharap bisa melakukan lebih baik, tapi sudah saatnya saya mundur untuk menjalani kehidupan menjadi seorang ayah serta merawat anak-anak saya, ucap Mike Tyson. Tyson penasaran dan kembali ingin bertarung di kelas berat setelah bertarung setahun sebelumnya. Saat itu dia kalah dari Danny Williams pada pertarungan ronde keempat di Freedom Hall State Fairgrounds, Louisville, Kentucky, Juli 2004. Tyson juga pernah dipukul KO oleh Lennox Lewis pada tahun 2002. Ketika mencoba comeback ke ring tinju, 2 kali dia dihempaskan Lewis ke kanvas sebelum KO pada ronde ke-8. Tetap saja, penggila tinju dunia terutama di Amerika Serikat masih menantikannya naik ring. Itu pula yang membuatnya tergoda. Apalagi si leher beton dalam situasi masih terlilit hutang hingga membutuhkan uang. Kekalahannya dari Mesbridge merupakan petinju kulit putih 2005 pun menyadarkan dia untuk segera berhenti. Meski masa-masa kejayaannya berakhir menyedihkan pada pertengahan dekade 90-an hingga awal 2000-an, namun Tyson tak lantas mundur. Nama Tyson tak lantas memudar. Namanya terus disebut-sebut terutama di media massa di dunia. Nama Tyson bahkan masih bisa diingat dengan baik bahkan di benak mereka yang tak menggandrungi dunia tinju. Kenapa namanya seolah tak bisa dilupakan hingga sekarang setelah dia pensiun? Apakah karena rekor KO yang membuatnya dikenal sepanjang masa? Jawabannya tentu tidak. Tyson bahkan berada pada urutan kedua di bawah dalam 10 petinju besar yang memiliki persentase kemenangan KO di kelas berat. Tyson hanya memiliki rasio 22,9% KO, yaitu 53 kali KO dari 68 pertarungan. Dia masih kalah satu tingkat dari petinju kelas berat Carlos Martin dengan rasio kemenangan KO 80%. Apakah Tyson memiliki pukulan mematikan di ring tinju? Jawabannya juga tidak. Dia bukan petinju dengan pukulan terkencang di atas ring. Rekor tersebut masih dipegang oleh petinju kelas berat Vladimir Klitschko. Petinju asal Ukraina tersebut bahkan disebut-sebut kerap menjatuhkan lawannya lewat pukulan mematikan ketimbang Tyson. Namun Tyson tetap dikenang sebagai petinju fenomenal di kelas berat sejajar dengan Muhammad Ali. Kebuasannya di masa-masa awal karir yang mengawali mitos Mike Tyson. Dia pernah bertarung selama 15 kali dalam setahun sebelum gelar juara dunia pertama pada tahun 1986. Jumlah rata-rata pertarungan yang tak biasa itu dibukukan karena kemenangan KO di ronde-ronde awal dari lawan-lawannya. Gelar pertamanya didapat ketika usia 20 tahun. Kala itu dia membuat KO Trevor Berbick di ronde kedua pada pertarungan gelar juara WBC 22 November 1986. Kemenangan ini pula yang tertanam kuat di benak penggemar tinju seluruh dunia. Meski demikian, si leher beton bukanlah yang tak terkalahkan. Bahkan di masa-masa kejayaannya, yakni 4 tahun setelah gelar pertamanya, dia mengalami kekalahan pertama ketika menghadapi Jammer Buster Douglas. Kekalahan itu sering diberi tajuk sebagai kejutan terbesar yang pernah terjadi di dunia olahraga. Dari sekian banyak kejutan di dunia olahraga, kejatuhan Mike Tyson untuk pertama kalinya adalah hal yang paling layak untuk dikenang. Evander Holyfield juga pernah mengalahkan Tyson pada tahun 1996. Holyfield sukses menaklukkan Tyson lewat kemenangan TKO di tahun 96. Kemudian menang lewat diskualifikasi saat kupingnya digigit Tyson beberapa bulan kemudian. Tyson tetap saja dikenang, juga dengan sederet kekalahan yang pernah dialami. Nama-nama seperti Holyfield, Douglas Lewis, Mesbridge, dan Danny Williams bahkan pernah naik daun karena tak lepas dari sosok si leher beton yang pernah dikalahkannya. Namun ketenaran mereka tak seawet Mike Tyson. Pencitraan Tyson sebagai petarung ganas di ring mencatatkan namanya dalam sejarah tinju. Kehidupannya yang kontroversial di luar ring pun menguat imajinasi publik tentang Tyson. Cerita suksesnya lahir dari kemiskinan sebagai anak jalanan di Brooklyn, New York. Cocok dengan fantasi America Dream di Paman Sam. Belum lagi pemberitaan soal lika-liku kehidupannya yang kontroversi.
masih punya nilai jual bagi media. Kontroversi yang cukup menggemparkan adalah kasus pemerkosaan Tyson terhadap gadis 18 tahun Desiree Washington pada tahun 1991. Dia divonis penjara selama 6 tahun pada 92, namun hanya menjalani masa tahanan kurungan kurang dari 3 tahun. Kehidupannya yang glamor dan liar sejalan dengan ketenarannya serta uang yang berlimpah semakin menguatkan mitos keberingasannya. Dia pernah mengakui penyimpangan-penyimpangan mulai pemerkosaan sampai pesta seks dia lakukan selama menjadi juara tinju dunia. Kebangkrutannya karena gaya hedonistik juga tetap menjadi cerita tersendiri. Tyson pernah memiliki kekayaan kurang lebih 3,4 triliun. Pada Desember 2003, dia menjadi bangkrut setelah utang yang menumpuk. Kehidupan Tyson yang naik turun itu pula yang menguat cerita sang legendaris di luar arena tinju. Keputusannya untuk mengikuti jejak Muhammad Ali menjadi mualaf tahun 95 pun menambah bumbu-bumbu cerita yang legenda. Terlebih pemberitaan di Amerika Serikat yang membastis kian menguatkan Tyson sebagai sosok famous sekaligus notorious, terkenal karena hal positif sekaligus negatif. Kini bisnis ganja yang dikelola si leher beton di masa tuanya juga menambah kontroversi sosok sang legenda. Keterkaitan fragmen-fragmen cerita ini semenjak masa kejayaan hingga kejatuhan membuatnya terlanjur menjadi seorang mitos.